mengetahui bahwasanya di hadapan Dewi Kironowati adalah si Arjuna, dan saya mengatakan saya sedang mencari si Arjuna untuk membalaskan dendam atas kematian dari Prabu Joyosandi yang telah dibunuh oleh si Arjuna pada saat itu. Nah, Arjuna pada saat itu mengatakan bahwasanya dia malah pasrah. Di situ Arjuna pasrah jika dia akan dibunuh oleh si Dewi Kironowati. Lalu sang Dewi tadi mengeluarkan senjata cundrik atau keris untuk membunuh si Arjuna tersebut. Ternyata ketika cundrik tersebut diarahkan kepada si badan Arjuna, tidak bisa menembus ragane si Arjuna, dan ceritakan sang Dewi Kironowati tadi terkena pangaribawane Arjuna. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini saya masih ditemani oleh Mas Gurit dan akan membahas berbagai hal yang ada dalam dunia pedalangan seperti cerita, tokoh, lakon maupun sanggit-sanggit yang ada dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Pasti pemirsa penasaran apa yang akan kita bahas kali ini? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Setelah beberapa kali kita membahas tentang lakon wahyu, nah saya mendapatkan pengetahuan bahwa wahyu yang ada dalam dunia pedalangan diwujudkan dengan bentuk sekar atau bunga. Benar sekali. Seperti yang kita bahas kemarin, yaitu Wahyu Sekar Jati Waseso. Benar Nah, sekali. lalu kali ini Mas, apakah masih ada lakon wahyu yang diwujudkan dengan sekar atau bunga? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kita membahas tentang sekar Wahyu Sekar Jati Waseso, yang dimana wahyu tersebut berwujud sekar. Namun perlu diketahui juga bahwasanya lakon-lakon wahyu di dalam pedalangan tadi selain diwujudkan dalam sekar atau bunga, biasanya juga diwadahi cupu. Kemarin juga ada kita bahas lakon-lakon wahyu yang dimana wahyunya tersebut diwujudkan dalam bentuk cupu. Nah, pada saat itu. Nah, kali ini namun Mas Bayu menanyakan tentang lakon wahyu di pedalangan yang wahyu tersebut diwujudkan dalam bentuk sekar atau bunga. Nah, yang saya ketahui selain Sekar Jati Waseso kemarin, ada juga Kembang Purbojati. Nah, lakon wahyu Kembang Purbojati tadi dimulai ketika Prabu Duryudana pada saat itu menerima kedatangan Prabu Baladewa. Nah, ternyata pada saat itu Prabu Baladewa tadi telah memboyong adiknya, yaitu Dewi Sembadra dari Madukara, diboyong ke Astina. Karena pada saat itu sang Dewi tadi ditinggal oleh si Arjuna. Nah, pada saat itu. Nah, dan niat dari Baladewa tadi adalah akan menikahkan Sembodra pada saat itu dengan Burisrawa jika si Arjuna tadi tidak mau peduli lagi dengan si Sembodra. Nah, Duryudana pada saat itu tentunya bimbang jika Arjuna tadi tidak terima akan perlakuan Baladewa yang memboyong Sembadra ke negara Astina. Nah, takut jika si Arjuna tadi marah seperti itu. Nah, Baladewa pada saya ceritakan menyagui jika si Arjuna marah, maka atas keputusan si Baladewa memboyong si Sembodra ke negara Astina tadi, maka yang menghadang si Arjuna, kemarahan dari Arjuna tadi adalah Baladewa sendiri. Nah, yang bertanggung jawab adalah si Baladewa. Nah, tiba-tiba pada saat itu ketika membahas hal tersebut datanglah Antasena. Antasena tadi naik ke pasewakan negari Astina pada saat itu. Nah, kedatangan dari Antasena tadi dia merupakan duta dari para Pandhawa untuk mencari Sembodra. Nah, dan diceritakan dia mengetahui bahwasanya si Sembodra berada di negara Astina, maka dia ingin memboyong kembali si Sembodra tadi ke Amarta pada saat itu. Nah, karena tindakan yang dilakukan oleh Baladewa tersebut adalah salah.
Nah, walaupun Sembodra tadi merupakan adik dari Baladewa, namun Sembodra tadi kan telah diperistri oleh si Arjuna dan masih menjadi istri sah dari Arjuna, seperti itu. Nah, jika Baladewa pada tidak memberikan Dewi Sembodra, maka Antaséna tadi mengancam akan mengobrak-abrik negara Astina. Nah, akan membawa Sembodra dengan paksa di situ. Nah, terus bagaimana respon Prabu Baladewa, Mas, mendengar permintaan dari Antaséna? Nah, diceritakan Baladewa pada saat terpancing, tentunya dia terpancing amarahnya oleh si perkataan Antaséna yang memaksa ingin memboyong Sembodra. Nah, terjadilah perdebatan di antara Antaséna dan Baladewa. Antaséna pada saat tetap memaksa. Nah, Baladewa tidak terima pada saat lalu dia menantang Antaséna untuk berperang di alun-alun negara Astina. Antaséna pun bersedia menanggapi tantangan dari Baladewa. Nah, akhirnya pada situ mereka berdua tadi bersepakat untuk adu kekuatan di alun-alun negara Astina. Nah, setelah itu Antaséna pun pergi. Duryodhana lalu mengutus Padasengkuni untuk mengerahkan pasukan para Kurawa tadi membantu Baladewa untuk mengalahkan si Antaséna itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi pada saat itu para Kurawa akan bantu Baladewa ya, benar sekali, mengalahkan Antaséna ya, Mas? Ya, benar sekali. Nah, singkat cerita di situ Kurawa tadi mengeroyok si Antaséna yang sendirian di alun-alun. Nah, namun Antaséna tadi terlalu tangguh untuk para Kurawa di situ. Nah, Baladewa yang melihat kejadian bahwasanya Kurawa kalah tadi dia tidak terima. Nah, Baladewa lalu berperang melawan si Antaséna, namun di tengah peperangan tadi ternyata dia tadi dipisahkan oleh si Dewi Sembodra. Ya, Antaséna yang berperang melawan Baladewa tadi dipisahkan oleh si Sembodra. Nah, diceritakan Sembodra tadi dia curhat, dia kecewa terhadap Arjuna. Dan ragu apakah si Arjuna tadi masih mencintainya. Nah, Sembodra meminta perwujudan cinta kasih dari Arjuna, yaitu si Arjuna tadi harus bisa membawa namanya wujudnya Sekar Purbajati kepada si Sembodra, maka dia akan mau kembali ke Madukara. Dan jika si Arjuna tadi tidak bisa membawa wujudnya Sekar Purbajati tersebut, maka si Sembodra tadi akan tetap tinggal di negara Astina pada saat itu, Mas Bayu. Oh, jadi itu ya, Mas, permintaan dari Dewi Sembodra kepada Arjuna. Benar sekali. Lalu apa tanggapan dari Prabu Baladewa dan juga Antaséna, Mas, mendengar permintaan dari Dewi Sembodra itu? Nah, Antaséna bersedia, dia akan menyampaikan apa yang diinginkan Sembodra tadi kepada para Pandawa. Nah, seperti itu. Akhirnya Antaséna pun pamit pergi dari negara Astina untuk mengabarkan hal tersebut kepada para Pandawa, tentunya kepada Arjuna. Nah, sedangkan pada saat itu di negara namanya negara Bulupura terdapat seorang raja raksasa bernama Prabu Jayakirana. Jayakirana tadi punya adik perempuan bernama Dewi Kiranawati. Nah, diceritakan sang raja raksasa dan adiknya tersebut merupakan anak dari namanya Prabu Jayasandhi. Nah, Prabu Jayasandhi tadi diceritakan tewas di tangan Arjuna. Maka Prabu Jayakirana dan adiknya si Kiranawati tadi ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya tersebut. Nah, Kiranawati pada saat itu diceritakan dia mengajukan dirinya, dia juga ingin membalaskan kematian ayahnya tersebut kepada si Arjuna, maka dia ingin melawan si Arjuna pada saat itu. Nah, lalu bagaimana tanggapan dari Prabu Jayakirana, Mas, mendengar niat dari adiknya ingin melawan Arjuna? Nah, di situ ceritakan sang raja tadi sempat mempertahankan adiknya tersebut karena adiknya tadi seorang wanita. Nah, namun Kiranawati tadi tetap berdiri teguh, dia ingin pergi untuk membunuh si Arjuna. Nah, pada saat itu diceritakan sang Dewi tadi lalu berangkat ditemani Togog Bilung, ditemani oleh si Togog Bilung. Nah, dan diceritakan si Togog Bilung tadi juga telah memperingatkan si Dewi Kiranawati tadi agar berhati-hati karena Arjuna tadi selain tampan dia juga sangatlah sakti. Mungkin nanti jika bertemu tadi malah si sang Dewi Kiranawati tadi malah jatuh cinta kepada Arjuna atas ketampanannya. Namun si Kiranawati tadi mengabaikan pada saat itu, lalu dia tetap berangkat. Nah, diceritakan perjalanan si Kiranawati tadi menuju negara Amarta tadi bertemu dengan Raden Gatotkaca. Nah, dan Kiranawati tadi sempat terpana akan kegagahan dan ketampanan si Gatotkaca. Namun ia mengatakan bahwasanya dia jujur kedatangannya ke negara Amarta tadi untuk mencari si Arjuna untuk ia bunuh pada saat itu, Mas Bayu, karena Arjuna tadi telah membunuh ke orang tuanya yaitu Prabu Jayasandhi pada saat itu. Nah, lalu apa yang dilakukan Gatotkaca, Mas, mendengar niat dari Dewi Kiranawati? Ya, benar sekali. Nah, pada saat itu ceritakan si Gatotkaca tentunya kaget akan hal tersebut. Nah, di situ dia tetap melindungi pepundenya, walaupun Kiranawati juga cantik, dia tetap melindungi pepundenya Arjuna. Maka di situ Gatotkaca mengatakan yen biar mateni si Arjuna luwih besik iso kudu mateni aku. Nah, di situ Kiranawati tidak terima dan terjadilah peperangan di antara mereka berdua. Nah, Kiranawati pada saat itu kalah, lalu dia mundur dan mengeluarkan sebuah anak panah diarahkan ke Gatotkaca. Nah, ternyata anak panah tersebut tidak bisa menembus badan atau raga dari Gatotkaca. Nah, namun Gatotkaca pada saat itu berpura-pura
dia berpura-pura tewas atau mati dengan menancapkan panah tersebut, panah Kironowati tadi ke dadane si Gatotkaca pada saat itu, Mas Bayu. Nah, diceritakan ketika si Kironowati tadi melihat si Gatotkaca yang tergeletak tadi, dia mendekati Gatotkaca, dan diceritakan Gatotkaca pada saat itu mengetahui Kironowati yang ada di depannya, dia lalu bangun. Dia pada saat itu lalu bangun, Kironowati tadi lalu ditangkap oleh si Gatotkaca. Nah, sang Dewi pun pada saat itu minta pengampunan kepada si Gatotkaca, agar tidak disuwanke ke Amarta dan tidak dibunuh lah. Gatotkaca mau mengampuni jika sang Dewi tadi kembali ke negara Amarta dan mengurungkan niatnya. Nah, akhirnya Kironowati tadi karena takut kepada Gatotkaca, lebih baik dia memutuskan minta maaf dan kembali ke negaranya pada saat itu, Mas Bayu. Jadi pada saat itu Kironowati dia jadi melawan Arjuna ya? Ya, benar sekali. Dia kembali ke negaranya. Ya, benar sekali, Mas Terus Bayu. Terus selanjutnya bagaimana, Mas? Tapi sebelum Mas lanjut, silakan diminum dulu. Oh iya. Silakan dilanjut, Mas. Nah, pada saat itu sedangkan di negara Astina, di situ Prabu Puntadewa tadi ceritakan menerima kedatangan para Pandawa beserta Kresna dan juga si Semar. Nah, juga pada saat itu datanglah si Antasena tadi datang, di situ juga sedang berembuk tentang hilangnya si Dewi Sembodra dari negara Amarta. Nah, Antasena tadi yang menjadi duta Pandawa tadi menceritakan bahwasanya Sembodra berada di negara Astina dan telah bertemu dengan si Sembodra, dan Sembodra pada saat itu mengajukan syarat jika Sembodra akan diboyong negara Amarta, yaitu para Pandawa tentunya pada si Arjuna tadi harus bisa mewujudkan keinginan dari Sembodra, yaitu bisa membawa namanya kembang Purbajati sebagai syarat si Sembodra akan diboyong ke Madukara pada saat itu, Mas Bayu. Lalu bagaimana respon Arjuna pada saat itu? Nah, Arjuna pun pada saat itu menyagui permintaan dari Dewi Sembodra tadi. Maka dia diceritakan akan mencari namanya kembang Purbajati tersebut. Nah, Arjuna pada saat itu akhirnya berangkat ditemani oleh para punakawan. Nah, di tengah perjalanan tadi malah dia bertemu dengan Dewi Kironowati. Nah, mengetahui bahwasanya di hadapan Dewi Kironowati adalah si Arjuna, dan saya mengatakan dia sedang mencari si Arjuna untuk membalaskan dendam atas kematian dari Prabu Jayasandi yang telah dibunuh oleh si Arjuna pada saat itu. Nah, Arjuna pada saat itu mengatakan bahwasanya dia malah pasrah. Di situ Arjuna pasrah jika dia akan dibunuh oleh si Dewi Kironowati. Lalu sang Dewi tadi mengeluarkan senjata cundrik atau keris untuk membunuh si Arjuna tersebut. Ternyata ketika cundrik tersebut diarahkan kepada si badannya Arjuna, tidak bisa menembus ragane si Arjuna, dan diceritakan sang Dewi Kironowati tadi terkena pangaribawane Arjuna, hingga diceritakan si sang Dewi tadi malah jatuh cinta, dia kesesem terhadap si Arjuna tadi, dan malah dia pasrah untuk dinikahi si Arjuna pada saat, dan tidak akan membunuh si Arjuna pada saat itu. Nah, terus apakah Arjuna mau menikahi Dewi Kironowati? Nah, Arjuna pun pada saat itu mengatakan dia bersedia, namun dia harus menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi pada saat itu. Maka sang Dewi tadi lalu dimasukkan ke dalam sebuah mustika milik si Arjuna yang berada di tangannya. Nah, ternyata kejadian tersebut diketahui oleh abdine si Dewi Kironowati, yaitu Prabu Jayakirono, mengetahui hal tersebut. Nah, di situ sang abdine tadi ingin melapor kepada rajanya, Prabu Jayakirana. Nah, sedangkan di tempat lain di sebuah pertapan namanya Sunyogupito, di situ terdapat seorang pandita bernama Pandita Adimulya. Dia memiliki seorang anak perempuan bernama Endang Mulyawati. Nah, Endang Mulyawati tadi diceritakan suatu hari ternyata ingin menanyakan sesuatu hal kepada si Sang Begawan, ayahnya Adimulya tadi ya. Dan yang ingin ditanyakan oleh sang Endang Mulyawati tadi ada sebuah kalimat yaitu titipaning aksang. Tadi yang ingin ditanyakan itu tadi kepada Sang Begawan adalah kalimat titipaning agesang itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apa jawaban dari Sang Begawan, Mas, atas pertanyaan dari anaknya itu? Nah, Sang Begawan pada saat itu sempat kebingungan. Nah, belum dia sempat menjawab, pada itu datanglah si Arjuna bersama punakawan. Pada saat itu datanglah punakawan. Nah, kedatangan dari Arjuna tadi dia mengatakan dia ingin menjadi murid dari Sang Begawan Adimulya. Nah, Sang Begawan pada mengatakan dia sedang bingung menjawab pertanyaan dari anaknya itu tadi, dan meminta bantuan kepada si Arjuna tentang arti kata titipaning agesang. Nah, Arjuna menjawab bahwasanya jika seorang wanita menanyakan
tentang arti dari titipaning agesang tadi, berarti seorang wanita tersebut ingin segera menikah pada saat itu Mas Bayu. Nah, kalimat tersebut diceritakan merupakan kata kiasan untuk seorang wanita yang ingin segera dinikahi. Nah, dan jika boleh pada saat itu malah Arjuna tadi tembung kepada si Adi Mulya untuk memberi istri Endang Mulyawati pada saat itu Mas Bayu. Oh, jadi Arjuna ingin menikahi anak dari sang begawan tersebut ya? Ya, benar sekali Mas Bayu. Nah, diceritakan di situ malah Endang Mulyawati tadi lalu pasrah jiwa raga kepada si Arjuna dan agar minta dia ingin segera diboyong oleh si Arjuna ke tempat si Arjuna. Nah, Arjuna pada itu kebingungan lalu menanyakan si Semar. Nah, Semar tadi tanggap siapakah sebenarnya si Endang Mulyawati tadi. Nah, dia segera memberitahu si Arjuna pada saat itu. Nah, setelah diberitahu si Semar, si Arjuna tadi segera membawa pergi Endang Mulyawati tadi dari pertapan tersebut. Nah, di tengah perjalanan ia bertemu dengan Pandita Durna pada saat itu dan menceritakan bahwasanya baru saja dia memboyong Dewi Mulyawati atau Endang Mulyawati. Nah, Durna pada karena telah tanggap siapakah Endang Mulyawati, dia ingin meminta sang Dewi tadi. Nah, Arjuna pun yang telah mengetahui, dia tidak akan memberikan si Endang Mulyawati karena dia takut kehilangan si Sembadra. Nah, Durna pada itu mengancam Arjuna. Nah, namun diceritakan si Punakaan tadi karena dia mengetahui, karena Punakaan tadi tidak takut kepada si Durna. Nah, dia lalu malah menyerang si Durna. Punakaan tadi menyerang si Durna hingga si Durna tadi berlari ke negara Astina. Nah, Punakaan tadi ceritakan lalu segera mengajak si Arjuna tadi segera menemui si Sembadra yang berada di negara Astina. Nah, sedangkan di negara Astina, Banowati tadi sedang bersama Sembadra. Nah, datanglah Arjuna tadi menemui Sembadra, lalu diceritakan si Endang Mulyawati tadi dikeluarkan dari Kalpikone tadi dan di hadapan si Sembadra tadi kaget, lalu dia ingin merangkul si Endang Mulyawati tadi. Nah, Endang Mulyawati tadi akhirnya berubah menjadi sekar Purbajati yang diinginkan oleh si Sembadra tadi Mas Bayu. Nah, akhirnya Arjuna tadi karena telah berhasil membawa syarat untuk memboyong Sembadra tadi, akhirnya Sembadra tadi diboyong dari negara Astina kembali ke negara Madukara atau ke Amarta pada saat itu. Nah, di tengah perjalanan di situ bertemu dengan pasukan dari Prabu Jayakirono, terjadilah peperangan namun berhasil dikalahkan oleh si Bima berserta Gatotkaca pada saat itu Mas Bayu. Nah, mungkin itu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, salah satu lakon yang Mas Bayu tanyakan bahwasanya sebuah wahyu tadi biasanya diwujudkan ada berwujud sekar atau bunga. Nah, kali ini kita juga mengetahui ada mulanya berwujud manusia yaitu Endang Mulyawati, namun ketika dipeluk si Sembadra di situ sang dewi tadi Endang Mulyawati tadi berubah menjadi sekar Purbajati tersebut Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Gurit. Sama-sama. Tadi nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Nah, itu tadi pemirsa ceritanya. Kita bahas kali ini tentang lakon Wahyu Sekar Purbajati, di mana Dewi Sembadra menginginkan Arjuna membawa sekar Purbajati sebagai syarat dirinya diboyong ke negara Madukara. Dan ternyata sekar Purbajati adalah Endang Mulyawati. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Salam budaya Nusantara.